Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Hermansah, mahasiswa RPL Farmasi Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, dengan nomor induk mahasiswa 2514820130023, di mana saya akan menyampaikan secara ringkas kuliah umum keyaksian yang disampaikan oleh Buya Mas'ud Abidin tentang sejarah dan perkembangan Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam di Sumatera Barat, di mana ide pokok pemikiran ini berasal dari Bapak Dr. Muhammad Natsir. Beliau yaitu tokoh nasional dan juga pernah sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, di mana ide pokok pikiran beliau yaitu untuk menggali potensi umat Islam dengan cara menghidupkan rohani Islam dan gerakan-gerakan dakwah Islam untuk membangun negeri, di mana selanjutnya poinnya yaitu mengerjakan mana yang bisa untuk menggali potensi umat, lalu mulai dengan apa yang ada, hidupkan rohani Islam, dan yang sudah ada itu cukup untuk memulai membangun negeri, di mana dengan cara semangat kerja keras, cerdas dengan ilmu pengetahuan, dan ikhlas dalam memberikan pertolongan. Pada tahun 1967 di bulan Februari, Bapak Muhammad Natsir bersama para ulama-ulama mengadakan pertemuan di Masjid Al-Munawwarah Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta. Beliau membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di mana Bapak Muhammad Natsir diangkat sebagai Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1967 itu, Bapak Muhammad Natsir juga pernah menjabat sebagai Vice President World Muslim Congress, di mana bermarkas di Karachi, Pakistan. Jadi selama tahun tersebut, Bapak Muhammad Natsir sering melakukan kunjungan-kunjungan ke negara Timur Tengah atas undangan dari pemerintah negara-negara tersebut. Dan di tahun 1967 juga beliau menggerakkan solidaritas Islam, yaitu untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan kemerdekaan masyarakat Palestina. Selanjutnya, Bapak Muhammad Natsir membuat sebuah surat kecil yang ditujukan kepada angku-angku alim ulama, tokoh pemuka masyarakat Islam di Sumatera Barat, di mana isi surat tersebut menghadapi tantangan yang semakin berat terhadap perkembangan umat Islam di Sumatera Barat. Maka kita harus mengadakan amal-amal yang nyata, yaitu mendirikan rumah sakit Islam di daerah ini agar dapat menolong umat dalam mewujudkan kesehatan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk tujuan kita bersama. Jadi selama bulan Juni dan sampai Juli 1968, Bapak Muhammad Natsir atas undangan dari Gubernur Sumatera Barat pada saat itu, yaitu Bapak Harun Zain, dan Wali Kota Padang Kolonel Laut Akhirul Yahya yang berasal dari Bukit Tinggi, mengajak Bapak Muhammad Natsir berkeliling ke Sumatera Barat dengan tujuan Bapak Gubernur, Bapak Harun Zain, yaitu dengan untuk mengangkat kembali harga diri masyarakat Sumatera Barat. Dalam perjalanannya mengelilingi Sumatera Barat menuju Maninjau, di atas mobil mereka berbincang dan mengeluarkan ide pokok pikiran dan mendiktekan suatu surat di mana akan mendirikan rumah sakit. Jangan sampai terlambat,
Apabila terlambat, orang lain yang akan mendahului. Jadi gerakan ini untuk memungsikan para ahli-ahli di bidangnya yang keislamannya tidak diragukan lagi, untuk menciptakan muslim yang sehat. Jadi sebenarnya Bapak Muhammad Nasir sejak tahun 1930-an sudah memikirkan tentang konsep kesehatan manusia, yaitu terdiri dari 4, yaitu 1. Kesehatan fisik, 2. Kesehatan jiwa, 3. Kesehatan ide atau pemikiran, dan 4. Kesehatan sosial masyarakat sekitarnya. Jadi keempat bentuk kesehatan tersebut berada dalam ruang lingkup integratif yang memiliki interrelasi satu sama lain. Jadi berdasarkan surat kecil dari Bapak Dr. Muhammad Nasir yang disampaikan kepada Buya Haji Mansur Daud Datuk Panglima Kayu, mana surat itu yaitu langkah awal dibangunnya lembaga kesehatan dakwah yang tujuannya mewujudkan usaha kesehatan dalam rangka dakwah Islamiyah di Sumatera Barat, di mana pertama diurus pengurus inti yaitu Ketua Buya Haji Datuk Panglima Kayu, Buya Haji Anwar Sulaiman Bakri Datuk Sampono, Baharudin Kari, Hasan Basri, Naimah Jambe, di mana beberapa tokoh ini mengadakan rapat di Surau Inyi Jambe dan di rumah Buya Haji Mansur Daud Datuk Panglima Kayu. Jadi bidang dakwah itu tidak dapat dipisahkan dari masa-masalah keutamaan, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sehingga pada 1 Agustus 1968 pada malam hari bertempat di rumah Bapak Muhammad Nasir di Jakarta berlangsung pertemuan, yaitu membicarakan pembangunan rumah sakit Islam di Bukit Tinggi. Rapat itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Nasir dan juga hadir di antaranya Dr. Halim, Dr. Asri Rasad, Dr. Hasnil Sahim, Dr. Jurnalis Udin, Dr. Andes Muhammad Kamal Apotik Guntur, Atmus Apotik Pancoran, Jumair Zainal Zain Apotik Santa, Dr. Residin Saf, Dr. Kartini, Rustam Gani, dan lain-lain. Dan dari pemuka berasal dari Bukit Tinggi juga hadir Datuk Asrul Samsudin, di mana pada Oktober tahun 1969 didirikanlah Balai Kesehatan Ibnu Sina, yaitu cikal bakal Rumah Sakit Islam Ibnu Sina. Pertama kali memakai rumah yang dipinjamkan oleh Dr. Muhammad Yusuf dan juga rumah keluarga Dr. Muhammad Jamil, yaitu sebagai Sitawa dan Sidingin di Bukit Tinggi. Maka akan diresmikanlah oleh Proklamator Republik Indonesia Bapak Muhammad Hatta, yaitu pada saat itu beliau sebagai Wakil Presiden, mana sejarah baru telah memulai membangun Balai Kesehatan sebagai rangkaian satu ibadah dan gerakan dakwah. Jadi pesan Pak Hatta ketika meresmikan Balai Kesehatan Ibnu Sina ini di Bukit Tinggi mengatakan, saya harap agar pengertian mendirikan rumah sakit Islam ini berkembang di mana-mana. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah memelihara manusia. Oleh karena itu, kalau ada suatu usaha yang dibuka untuk membantu kesehatan rakyat, wajib kita menolongnya. Beliau mengharapkan benar-benar dari rakyat Sumatera Barat sejak mulai berdirinya Balai Kesehatan ini agar mengambil sebagian tugas untuk memeliharanya, membinanya supaya tidak hanya berkembang tidak saja di Bukit Tinggi, melainkan juga di tempat-tempat lain. Dalam kurun waktu yang singkat, kurang lebih 3 tahun, maka rumah sakit Islam Ibnu Sina ini berkembang. Bisa ada di Padang Panjang, ada di Payakumbuh, dan ada di Pasaman, di mana rumah sakit Islam Ibnu Sina ini bersikap eksklusif, tidak hanya untuk umat tertentu saja, tetapi terbuka seluas-luasnya bagi setiap warga yang memerlukan.
Sesuai dengan pendekatan holistik, diusahakan unit-unit pelayanan dikembangkan berada sedekat mungkin dengan umat yang memerlukannya. YRC Sumbar serta unit-unit dalam sarana pembinaan manusia seutuhnya tidak hanya membawa kesehatan jasmani pasien saja, tetapi juga kehidupan rohani dan keagamaannya di lingkungan. Tujuan pelayanannya bersifat menyeluruh, total care, dan dapat diwujudkan sepenuhnya. Jadi, balai kesehatan ini disambut oleh lapisan masyarakat dari desa ke desa hingga ke kota, dari pegawai sampai petani, ulama, dan pejabat perdagangan di perantauan. Seluruh pihak membuka persediaan infak harta dan yang ikhlas untuk mendirikan balai kesehatan Islam di Bukit Tinggi. Alhamdulillah sampai sekarang telah menyebar ke Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Pasaman Barat, Simpang 4, dan dalam waktu pendek hanya berkisar 3 tahun setelah peresmian di Bukit Tinggi. Akhirnya Rumah Sakit Islam Nusina Sumatera Barat dalam menjalankan misinya dengan efektif mengadakan pembinaan ke dalam yang kontinu meningkatkan keterampilan tenaga pelaksana di bidang teknis medis, manajemen, komunikasi, dan para pihak dan masyarakat. Jadi menyediakan sarana fasilitas untuk mencapai maksud tersebut, maka YRC bersama unit-unitnya menyusun program pembinaan tenaga pelaksanaan dan jangka pendek dan jangka panjang. Sarana-sarana sekalipun indah tidak berarti banyak bila tidak melibatkan tenaga yang terampil dan cakap. Jadi selain Rumah Sakit Islam, YRC juga dibentuklah sebuah lembaga pendidikan cikal bakal Universitas Muhammad Natsir, di mana pesan Bapak Muhammad Natsir dalam nasihatnya, "Gubahlah dunia dengan amalmu, hidupkan dakwah dan membangun negeri, gerakan umat membina kecerdasan bersama, menggerakkan nagari-nagari, ekonomi, menggerakkan kreativitas, mendirikan lembaga pendidikan, mengadakan lembaga wakaf dalam kerangka dakwah rohis. Selain itu juga menghidupkan lembaga puro atau menabung, yaitu kebiasaan menabung dan berhemat. Hidupkan kebiasaan berimpak dan berzakat sebagai pelaksanaan syariat Islam. Himpun dana dari umat dan untuk dikembalikan kepada umat, mana yang kuat membantu yang lemah." Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sejarah singkat Muhammad Natsir, Bapak Muhammad Natsir.